Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah isi dari Alkitab. Dimuliakanlah Tuhan. Segera setelah itu, Maryam bersiap-siap lalu bergegas pergi ke pegunungan, ke sebuah kota di Yudea. Dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maryam, bayi yang ada dalam rahimnya bergerak-gerak dengan kuat. Lalu Elisabet dikuasai oleh Ruh Allah. Dengan suara yang nyaring, dia berseru kepada Maryam, "Engkau paling dilimpahi berkah di antara semua perempuan. Diberkatilah pula bayi yang ada dalam kandunganmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu dari junjunganku datang mengunjungiku? Sebab ketika salammu itu terdengar oleh telingaku, bayi yang ada dalam kandunganku tiba-tiba melonjak kegirangan. Berbahagialah engkau, Maryam, karena engkau yang dikatakan Tuhan kepadamu akan terjadi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu berkah dalam. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yahya atau Yohanes Pembaptis. Nabi Yahya adalah murid Isa Al-Masih, putra Maryam, yang paling dikasihani oleh Isa. Dia adalah penulis dari kitab Injil. Kata bestie merupakan bahasa gaul dari bahasa Inggris yang bisa diartikan sebagai teman baik atau terbaik. Ini biasanya dipakai untuk menyebut dua orang yang sudah sangat dekat, saling mengerti dan melakukan semua hal bersama-sama. Maka sangat wajar apabila mereka terbuka untuk saling bercerita dan saling mendukung. Maryam dan Elisabet yang masih memiliki hubungan keluarga bisa disebut sebagai bestie. Setelah Maryam mendengar berita bahwa dia akan mengandung dan Elisabet juga sedang mengandung, Maryam segera menuju ke rumah Elisabet. Bisa jadi dia hendak membuktikan kebenaran kata-kata malaikat Jibril kepadanya. Namun, besar pula kemungkinannya bahwa Maryam membutuhkan penguatan dari Elisabet dan juga ingin menguatkan Elisabet sebagai perempuan yang sama-sama dipakai dalam rencana agung Tuhan. Mereka perlu waktu untuk saling curhat. Dapat dibayangkan bagaimana Maryam dan Elisabet saling menceritakan pengalaman ajaib mereka. Obrolan mereka memberikan afirmasi positif baik bagi Maryam maupun bagi Elisabet. Mereka juga bisa saling bercerita tentang kehamilan pertama mereka. Keadaan seperti ini tentunya menolong mereka hingga masing-masing dapat melahirkan Nabi Yahya dan Isa dengan baik.
Dengan belajar dari Maryam dan Elizabeth, kita diingatkan akan pentingnya memiliki seorang besti. Siapapun orangnya, kehadirannya yang bersedia mendengarkan cerita dan keluh kesah akan mendorong kita untuk bertahan dalam pergumulan kita di tengah dunia yang penuh tekanan yang membuat banyak orang terganggu kesehatan mentalnya karena stres yang melanda. Kehadiran seorang besti akan sangat berarti. Jangan kita anggap enteng makna persahabatan yang sejati. Juga jangan sampai kita mengkhianati teman kita atau mencari untung darinya. Kalau seperti itu, kita bukan sedang menjadi bestie, melainkan parasit. Maka, marilah kita saling memperhatikan dan mendukung agar kita dapat menjadi seorang bestie yang baik. Marilah mengaku, marilah mengakui dosa kita secara bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa oleh pikiran dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya dapat mendoakan kepada Tuhan Allah kita. Semoga saudara sekalian diampuni oleh Tuhan Allah kita. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan, aku tidak pantas kau datang kepada aku, tetapi bersabdalah saja maka aku akan sembuh. Amin. Semoga saudara sekalian diampuni oleh Tuhan Allah kita. Amin.